Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil tanzil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين تابعين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang membahagiakan seseorang, menenteramkan kehidupan seseorang selain dia mendapatkan jaminan dari orang-orang tertentu. Ketika seseorang mendapatkan jaminan dalam hidupnya, dia merasakan aman, merasakan tentram. Seorang istri merasa tenang hidup di rumahnya, diam di rumahnya, karena mendapatkan jaminan dari Allah, yakni lewat suaminya yang berupa nafkah dijamin oleh suami. Seorang istri menjadi tenang. Seseorang beli mobil baru, naik mobil ugal-ugalan, dia merasa tenang karena ada asuransi. Kalau keserempet mobil yang lain, lecet, tinggal masuk saja ke asuransi, nanti diganti. Seseorang merasakan tenang hidupnya ketika dia mendaftarkan dirinya kepada salah satu asuransi kesehatan. Dia merasa tenang kalau dia terkena sakit, masuk rumah sakit, tabrakan dan yang lainnya, tenang, sudah ada yang menjaminnya, yaitu perusahaan asuransi. Hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antaranya yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semua pernah mendengar ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Kita dijamin gak Pak? Mendapat jaminan gak kita? Ya. Perasaan Rasulullah belum pernah bilang ke kita ya. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya yang dapat jaminan yaitu sahabat yang 4. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sehingga perkataan-perkataan mereka menjadikan patokan bagi ulama-ulama ketika dia berijtihad. Kalau yang meriwayatkan orang-orang ini, maka kebenaran sabda Rasulullah dijamin. Karena tidak mungkin sahabat yang dijamin masuk surga menyampaikan perkara-perkara yang tersesat. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan ada beberapa sahabat lagi. Tenang sekali kalau dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ada juga sahabat Rasulullah yang orangnya masih di dunia, sendalnya sudah jalan-jalan di surga. Orangnya masih di dunia. Siapa dia Pak? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mengagetkan Rasulullah ketika Rasulullah diajak dengan malaikat Jibril ke surga. Para hadirin, Rasulullah itu jasadnya seperti kita, tapi dia bisa masuk ke alam gaib. Makanya dengan malaikat Jibril itu connect. Jibril alam gaib, dia bisa masuk ke alam gaib. Rasulullah
alam zahir bisa masuk ke alam gaib. Bayangkan ketemu ketika Isra Mi'raj dengan nabi-nabi terdahulu. Bukankah itu suatu alam gaib para hadirin? Rasulullah bisa berkomunikasi. Terdengar telapak kaki seseorang berjalan-jalan di surga. Wahai Jibril, itu telapak kaki siapa itu? Itu sahabatmu Bilal. Kaget Rasulullah. Ini amalan apa Bilal ini? Ketika bertemu dengan Bilal, Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Aku dengar telapak kakimu di surga. Kok masih hidup di sini? Apa amalan kamu rahasia yang selama ini kau rahasiakan? Tidak ada ya Rasulullah. Cuma saya itu membiasakan setiap berwudu saya sholat sunnah 2 rakaat. Selalu tidak pernah batal wudu. Sahabat Bilal ini, dia berwudu sholat sunnah 2 rakaat, masya Allah. Ternyata telapak kakinya aja sudah di surga. Ada juga sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga gara-gara apa? Bukan amalan aneh-aneh, sepele, tapi berat ya. Tapi sebenarnya bisa kita semua ini. Ketika Nabi ngaji berkumpul ada liko di masjid, tiba-tiba ada orang, sebelum orang muncul Nabi bilang sebentar lagi penduduk surga datang. Sampai diulang-ulang 3 kali. Setelah ditelisik apa sih amal dia, sahabat ada yang menyamar ke rumahnya tidur 3 hari 3 malam. Ternyata amalnya tidak ada yang istimewa. Cuma dia tidak pernah membenci, dendam, hasad kepada saudara muslim. Ternyata ini amalannya, sehingga dia dijamin masuk surga. Tidak benci saudaranya, bersih hatinya. Ada juga seperti Ukasyah bin Mihsan. Kata Rasulullah, sahabatku ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Langsung begitu ada pengadilan Allah, lari mereka ke surga bagaikan kilat. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk orang di dalamnya, kata Ukasyah. Begitu Rasulullah menyampaikan itu, Ukasyah berdiri dari majelis dan mohon kepada Rasulullah, Ukasyah, engkau termasuk di dalamnya. Sahabat yang lain angkat tangan, engkau sudah didahului oleh Ukasyah, sayang kamu terlambat. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa bahagianya para sahabat dijamin masuk surga. Sekarang pertanyaannya, adakah jaminan untuk kita agar kita masuk surga? Ternyata masih ada jaminan untuk kita. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan para hadirin. Mayyat manna lima baina rijlaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah. Ini untuk umatnya semua, termasuk untuk kita ini. Memberikan jaminan kepadaku ma baina rijlaihi wa ma baina rijlaihi. Bisa enggak kau menjamin antara 2 janggutmu dan antara 2 kakimu dari kemaksiatan? Adman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Apa antara 2 janggut ini? Yaitu di lisan. Ternyata lisan ini dampaknya maha dahsyat, sangat berbahaya. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq memanjang-manjangkan lidahnya, ditarik-tarik oleh dia, dipegang-pegang. Umar bin Khattab aneh, ada apa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Kau pegang-pegang lidahmu, wahai Umar. Tidak ada yang lebih dahsyat dampaknya selain lisan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita punya lisan, ukurannya kecil, tidak bertulang, lidah tak bertulang. Tetapi para hadirin, lisan, lidah ini dampaknya dahsyat luar biasa. Orang berantem gara-gara lisan, bertengkar gara-gara lisan, bermusuhan gara-gara lisan. Antara negara satu dengan negara lain berantem berperang gara-gara lisan, gara-gara omongan. Suami istri berantem sampai berpisah gara-gara lisan.
anak dan bapak berantem gara-gara lisan, antara tetangga dengan tetangga bermusuhan gara-gara lisan, ternyata lisan ini dampaknya dahsyat. Maka Rasulullah pantas memberikan jaminan, siapa yang bisa menjaga lisannya, dia akan dijamin masuk surga. Dan juga siapa yang menjaga antara dua kakinya, apa tuh antara dua kakinya, atau dalam riwayat lain antara dua pahanya, yaitu kelaminnya. Cukup jaga lisan dan jaga kelaminnya dari kemaksiatan, ada jaminan masuk surga. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Lisan yang lebih dahsyat sekarang adalah yang diwakili oleh jari-jari kita. Hati-hati. WhatsApp, pesan singkat. Terkadang para hadirin hati-hati, jangan sampai menyelesaikan permasalahan di grup WhatsApp. Salah paham, gampang berantem. Ya, lebih baik bertemu langsung. Ternyata setelah bertemu langsung tidak sedahsyat yang di WhatsApp itu. Kenapa? Karena bahasa tulisan kita tidak bisa mewakili seluruh perkataan kita, emosi kita. Ya. Untuk itulah marilah kita jaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat Muaz bin Jabal, ya Nabi Allah, wa inna lamuakhaduna bima tatakallamu. Wa inna lamuakhadun, apakah kita akan disiksa bima natakallamu bihi, tentang gara-gara ucapan kita ini. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hal yakubun nas bin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka, diseret dia mukanya dan hidungnya, selain panen dari hasil lisan. Gara-gara ucapannya seseorang bisa terjerumus ke neraka, maka jagalah lisan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, lisan kita ini juga jadi wasilah menyebabkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, membaca Al-Qur'an, tahmid, tahlil, dan ucapkan perkataan yang lemah lembut, ucapkan perkataan yang menyenangkan saudara kita. Sebelum berbicara, berpikir terlebih dahulu bagaimana bahasa kita, kehadiran kita menjadi penyejuk, menenteramkan saudara-saudara kita sesama muslim. Jangan sebaliknya, kehadiran kita bikin bencana buat saudara kita. Tapi jadilah kehadiran kita, omongan kita, ucapan kita menjadi kebahagiaan bagi saudara kita. Ketika dia stres, kita ngomong dia sembuh. Ketika dia sedih, kita berbicara dia bergembira. Itulah dahsyatnya lisan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, anugerah kepada kita untuk bisa menjaga lisan kita ini. Lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.